Hai semuanya, balik lagi sama Bang Anima Channel. Kali ini aku membagiin ke kalian ide bisnis dengan modal yang tipis. Oke, mari kita mulai. Kali ini aku mau bagiin ke kalian itu salah satu makanan jajanan yang mudah dibikin dengan modal yang tipis, dengan bahan seadanya pun bisa jadi. Oke, lanjut. Kali ini aku bikin odading atau pepperoni tape, atau bisa juga disebut donat tape. Kali ini aku pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja. Oke, kalau kalian nih di rumah ada sisa tape dan ada tepung, ragi, sama telur 1 biji aja, bisa kok bikin ini. Oke, kali ini aku sebutin ya bahan-bahannya dulu. Itu ada tepung, aku pakai tepung serbaguna di sini. Di situ gula, garam, susu kental manis, yeast, margarin. Kalau kalian gak ada margarin, adanya minyak sayur gak apa-apa. Kalau kalian pakai, tapi mungkin nanti hasilnya agak kurang creamy aja. Kalau kalian mau ganti margarin, ini pakai mentega juga boleh, takarannya sama. Tapi bedanya kalau kalian pakai yang unsalted itu butter, mentega, atau ya butter, mentega, kalian tambahin garamnya agak lebih sedikit banyak. Oke, lanjut. Terus tadi telur 1 biji aja. Aku pakai tepung serbaguna ya. Kalau kalian mau bikin yang lebih proper lagi atau proper lah, lebih proper lagi, kalian bisa gunain campuran tepung cakra atau tepung pro tinggi sama tepung pro sedang. Atau kalau tepung pro sedang itu biasanya tepung serbaguna gitu. Kali ini karena aku bikin karena gabut aja, jadi ngeliat ada bahan ini tapi singkong sisa di kulkas, jadi ya udahlah pakai bahan seadanya aja. Jadi kan ya, namanya juga modal usaha cuan tipis. Oke, lanjut. Oh ya, yang pertama kalian harus lakukan adalah pertama-tama nih ya, ikutin aku. Yang harus dilakuin, tepung sekitar 500 gram dicampur garam sekitar 1/4 sendok teh, atau lebih kurang juga boleh sesuai selera kalian. Kalau kalian pakai butter yang unsalted, kalian bisa pakai 1/2 sendok teh. Tapi kalau pakai butter salted atau margarin, pakai 1/4 aja udah cukup, atau mau dikurangin lagi boleh kok. Itu cuma untuk biar tambah gurih aja menurut aku. Terus gula sekitar 80 sampai 70 gram sesuai selera kalian, mau manis atau enggak. Tapi takaran segitu udah cukup kalau kalian pakai campuran tape singkong yang udah masak banget ya. Jangan tuh udah manis banget. Dan untuk menghindari gosong juga ya, ketika kalian orangnya pelupa kayak aku, kalau goreng selalu pakai, kadang-kadang apinya lupa dikecilin. Oke, segitu udah cukup. Pertama kita kacuh atau kita aduk dulu ini 3 bahan ini sampai merata. Sudah merata baru kita masukin itu tapi singkongnya itu udah dihalusin ya, dengan serat-serat yang di tengah itu harus dihilangin. Ketika udah dihalusin baru kita campurin lagi. Ketika keempat bahan ini sudah tercampur rata, baru kita bisa masukin susu kental manis, atau kalau kalian pakai kental manis bisa kalian pakai yang 1 saset itu, kalian masukin semua boleh, soalnya itu nggak terlalu manis.
kalian masukin. Tapi kalau kalian pakai susu siap minum, kalian masukinnya dikit-dikit ya. Nah, kalau kalian pakai kental manis terus udah dicairin ke air, usahain airnya tuh dikit aja. Tapi kalau menurut aku lebih prefernya kalau pakai kental manis, airnya dipisah. Airnya untuk pelembut dari adonan aja, biar adonannya nggak kering. Pelembab ya, pelembab. Kalau udah dicampur nih, jangan lupa nih telurnya campurin juga, susu sama telur digabung. Mau kalian kocok dulu boleh, mau kalian susu sama telurnya dimasukin ke adonan yang bahan 4 tadi boleh. Abis udah kecampur nih, kalian boleh masukin yeast. Kalau aku lebih prefer ketika masukin garam sama yeast agak dipisah, agak dibedain jeda waktunya gitu. Proses pengembangannya terjadi tanpa hambatan, soalnya ketika garam sama yeast berbarengan atau ragi berbarengan, itu ketika raginya mau mulai proses pengembangan, dia tertahan sama air-air dari si garam, karena molekul-molekulnya kan ada yang saling bertolakan atau berikatan juga. Ini adonan yang aku bilang tadi itu, dia udah ngembang, dan ciri-ciri dia ngembang kalau dipencet tadi ada suara tadi ya. Ini aku ulangin untuk keluarin udaranya. FYI, ini video yang kepotong karena ini sebenarnya video potret, tapi aku paksa jadi landscape. Setelah kalian kempesin adonannya, kalau kalian bikin adonan ini untuk modal usaha, aku punya saran. Kalian bisa timbangin ini seukuran 35 gram satu adonan. Kalau untuk modal usaha itu bisa banget kalian jual dengan harga 2000 atau berapa sesuai daerah kalian. Tapi karena kali ini aku bikin untuk makan di rumah aja, jadi ya ada yang sekitar 35, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi ya sesuai tangan ini mengambil ya. Ketika kalian udah gitu, kalian harus sediain tempat yang udah kalian tabur-tabur terigu kayak gini, biar adonannya udah kalian ambil nggak lengket ketika nanti udah ngembang yang kedua sebelum goreng ya. Aku bikin segini-gini adonannya. Ya ini udah aku belut-belutin dulu ya, karena ini aku kerja sendiri, jadi ya udahlah aku belut-belutin dulu. Sebelum aku taruh, aku perhalus dulu. Ini aku pakai wadah yang bisa ditutup, jadi nggak usah nyediain kain atau apa, tapi aku prefer untuk menutup lagi supaya ya yakin nggak ada udara yang masuk atau udara yang masuk gitu. Ya sebelum kalian masukin, pastiin adonannya tuh kalian bulat-bulatin dengan bener ya, kayak adonan bakpao yang kalian mau ini. Soalnya nanti waktu udah ngembang kan dia bakal keisi udara, biar gak pecah aja itu adonan. Jadi ketika kalian mau goreng itu tetap mulus. Tapi kayaknya yang ini aku ya udahlah ya, namanya makan sendiri, yang penting mah endol aja. Ingat, ketika adonannya udah dibulet-buletin, ditaruh di situ di wadah yang alas yang kalian kasih tepung, jangan lupa ditutupnya pakai yang bersih ya.
walaupun kalian baru modal tipis, pastiin kebersihan nomor satu, karena itu adalah aspek dari makanannya. Nah ini untuk ada yang kedua, aku pakai wadah yang untuk ngembangin pertama tadi. Ini aku ke baskom ya, tuh tetap harus bawahnya dikasih tepung, walaupun wadah ini awalnya untuk ngembangin. Nah kayak gini ya, harus kalian cubit-cubit ke bawah biar bagiannya tuh lembut gitu, jadi ketika ngembang nggak pecah di luar. Harus kalian cubit, kalian tekan-tekan. Nah, ketika cubit-cubit bawa ke bawah cubitannya. Ini sampai semuanya, semua adonan yang kalian berbuletin tadi udah selesai, atau yang kalian berbuletin sebelumnya itu udah habis. Lanjutin terus sampai itu adonan yang udah kalian bagi-bagi tadi terbulatkan semua. Pastiin kasih space kayak gini, kurang lebih kasih space, karena ini nanti aku mau ngeresin sekitar 15-25 menitan. Jadi aku kasih space kayak gini, nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu dekat space-nya. Jadi pastiin untuk kasih space aja. Terus ini ketika udah ngembang, ini di wadah yang pertama tadi, nih jadi hasilnya ada sekitar berapa nih? Tuh kan udah ngembang dari yang awal tadi. Dan dia waktu diambil nggak susah. Ini langsung aja masuk ke proses penggorengannya. Ketika penggorengan donatnya, waktu kalian goreng pastiin apinya kecil tapi minyaknya udah panas ya. Terus kalau udah nih, udah kalian pasti ini tuh minyaknya panas, apinya kecil. Waktu kalian udah cemplungin, jangan banyak-banyak. Kalau kalian pakai wajan yang kayak aku nih, wajan kecil, wajan sehari-hari, pastiin minyaknya itu nutup si adonan donat itu biar dia kegoreng secara seutuhnya. Nah kalau udah, jangan lupa dibalik. Setelah udah nih, kita resin lagi nih sekitar 15-20 menit. Cukup ketika udah 15-20 menit dan ngerasa adonannya udah ngembang 1,5 lebih gede daripada adonan pertama tadi. Kalau kalian mau pakai cara aku yang pertama, yaitu kalian ambil adonannya terus kalian kempesin. Oh ya, ingat, adonannya digoreng di api panas, maaf. Adonannya digoreng di minyak panas, tapi apinya kecil. Soalnya tadi yang pertama, adonan pertama nih, yang aku kempesin dulu, terus aku goreng, ternyata apinya masih api sedang. Jadi, karena ini sangat manis daripada adonannya, lebih manis daripada adonannya sebelumnya, atau adonan yang sebelum-sebelumnya aku bikin. Jadi ya cepet brownie atau kosong. Pokoknya goreng terus adonannya sampai adonannya selesai. Oh ya, kalau kalian nggak mau pakai susu, kalian bisa banget bikin telurnya itu jadi mereng dulu, baru kalian campur semua adonannya, terus takaran airnya kalian kurangin. Kalian mau pakai mereng bisa, tapi nanti hasil jadinya waktu kalian habis goreng dia lebih ngembang daripada yang ini.
dan kulit luarnya jadi bergerisi atau kayak pasir-pasir gitu. Tapi tenang aja, kalau kalian coba waktu habis goreng baru angkat-angkat itu kalian coba, mungkin rasanya jadi plain, tapi tenang, waktu nanti dia udah dingin, kulit luar itu bakal balik lagi ke smooth, balik lagi ke adonan awal yang kalian bikin jadi smooth. Terus rasanya tuh jadi balik, jadi kan kalau waktu palsu tuh kayak dia mulai mengembang semua gitu. Nah waktu udah dingin dia mulai menyusut dan rasanya balik jadi perfect sih, mungkin lebih ke pas aja. Kalau yeast kalian gak aktif, nanti adonan ini waktu digoreng gak bakal ngembang dan dalamnya itu masih kayak adonan basah yang kena minyak gitu. Nah cara untuk yakin yeast kalian masih hidup atau enggak, bagi kalian yang pakai yeast yang udah kalian pakai setengah atau tinggal setengah, sisa-sisa, bisa banget kalian pakai air, pakai air atau susu yang hangat ya, tapi hangat kuku lah. Kalian masukin, kalian kacau di situ, terus kalian tunggu. Kalau dia mengembang sekitar lebih setengahnya dan beberapa menit atau beberapa saat kalian taruh itu yeast, kalian kacau, jadi dia masih aktif. Ketika dia nggak mengembang, berarti yeastnya mati. Dan usahain juga gula yang dipakai nggak usah banyak-banyak, pokoknya cukup aja untuk bikin meringue ini. Tapi ketika nanti kalau kalian pakai meringue atau bikin donat ini, nanti ngembangnya memang bener-bener ngembangnya sampai 3 kali lipat dari adonan asalnya. Nanti setelah dia digoreng, ini kulit luar donatnya jadi greasy atau kayak pasir gitu. Ketika dia masih panas ya kayak pasir, tapi ketika udah dingin itu mulai kelihatan tuh kulit donatnya jadi lembut, kelihatan kayak adonan ini, kayak ini rolon yang ini kelihatan kayak ini kan sekali goreng, ini kelihatan kayak kaku. Terus kalau dibuka gini krenyes kan. Nah sedangkan kalau pakai meringue, dia kalau masih panas dia kelihatan ngembang banget dan greasy. Ketika kalian sobek, rongganya bakal lebih besar daripada ini. Tapi nanti ketika dingin, ini bakal sama kayak adonan yang kita bikin tanpa meringue atau telurnya aja, pakai telur aja bukan meringue. Udah nih. Untuk tekstur berapa lama bertahan lembut ini, kalau adonan telur ini, kalau kalian panasin waktu kalian mau makan aja, nggak setiap, misalnya kalian hari ini bikin masih sisa, besok kalian panasin terus nggak kalian makan, besoknya kalian panasin lagi, mungkin jadi agak lebih kirut atau lebih keras karena rongga-rongga udara dalamnya dimakan sama minyak ya. Jangan kalau pakai yang meringue, sebenarnya ini donat ini kalau kalian nggak panasin sampai 2 hari juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau kalian doyannya makan donat yang panas-panas, ya kan ada ya gitu. Nah kalau pakai yang meringue itu sampai 3 hari masih tetap crispy. Tapi sayangnya kalau yang pakai meringue itu donatnya lebih cepat habis menurut aku, karena rasanya lebih creamy, lebih fluffy, lebih lembut, dan rasanya tuh lebih menggugah selera aja gitu. Kalau pakai meringue itu cuma bedanya ya telurnya itu dibikin meringue,
terus urutan adonannya sama, cuma beda di situ sih. Oh iya, saran lagi nih, kalau misalnya kalian pakai yeast atau ragi yang udah buka, udah kalian pakai nih sebelumnya kayak tempat aku tadi tuh raginya, itu pastiin raginya udah ketutup, maksudnya ketutupnya rapet ya. Kalau enggak, sebelum kalian pakai, kalian bisa banget tuh nyoba aktifin itu raginya sebelum kalian campurin ke adonan. Jadi air yang kalian siapin tadi tuh kalian masukin tuh si yeast atau raginya ke situ, kalian kacuk, kalian tunggu nih, lihat dia ngembang gak sih. Kalau ngembang bisa kalian pakai, kalau enggak jangan dipakai. Soalnya pengalaman banget waktu awal-awal aku nyoba banget kan, aku percoba gitu, aku pakai ragi yang udah gak aktif sama perbedaan ragi yang masih aktif, jadi dua adonan itu aku bagi jadi dua. Jadinya ragi yang gak aktif ini adonannya tuh lebih keras, lebih gak ada rongga di dalamnya, dan kalau dikurang tuh walaupun kita udah pakai api kecil, jadi dalamnya tuh kayak masih kerasa adonan basah. Nah kan kalau pakai yang lagi aktif tuh rongga di dalam adonannya, dalam donatnya itu berongga, dan dalam donatnya itu kering karena rongga dari karena panas dari minyak ya, karena berongga itu menyalurkan panasnya itu beda. Oh ya, kalau kalian mau pakai yang susu siap minum, mau rasa apa aja boleh, cuman kalau kalian pakai ketan atau pakai ketan, pakai tape nih, tape singkong, usahain pakai yang plain atau full cream atau vanilla nggak apa-apa. Cuman kalau kalian pakai yang pisang atau rasa-rasa buah yang lumayan keras, usahain takarannya lebih sedikitin ya. Kalau misalnya takarannya tadi tuh sekitar berapa sih, satu paket tuh 40 gram ya, sekitar 40 gram atau mungkin sekitar 40 ml, bisa kalian kurangin karena biar ini rasa tape nanti bakal lebih dominan. Sea salt itu kayaknya produknya Cimory, itu bisa banget kalian pakai. Kalau kalian anggap malas amat sih pakai garam, harus nakarin garam, pakai susunya harus nakarin, boleh banget airnya boleh takar-takarin, boleh banget pakai yang susu Cimory sea salt ya. Kalau kalian pakai susu Cimory sea salt itu udah kerasa susunya, gurih dari susunya, sama dapat gurih dari si sea saltnya atau garam lautnya. Bisa banget tuh, optional lah, terserah kalian mau pakai mana. Oh ya, nih aku punya tips and trick juga. Kalau kalian mau bikin donatnya lebih fluffy lagi, kalian bisa banget bikin telurnya jadi mereng dulu sebelum kalian masukin tepung DKK-nya. Cuman kalau kalian pakai mereng, airnya itu bisa kalian kurangin, dan usahain mereng itu benar-benar udah jadi mereng ya, bukan baru telur ngembang dan belum merenges lah. Oh ya, ini yang aku coba sekarang, ini gorengan pertama ya menurut aku gosong, karena dia sangat coklat keemasan. Nih kalau dilihat, dia kan luarnya kayak keras banget ya, kalau diketok juga bunyi. Tapi kalau kalian tekan kayak gini,
gorengan pertama dengan api yang sedang. Jadi sekitar 27-an. Tapi kalau kalian bikin ukuran sama rata 35, lebih banyak lagi. Ini jadi lebih bawahnya kelihatan kayak kroket karena dia nggak terlalu campuran tape. Susunya tuh harus susu yang plain, susu full cream, atau kalian mau pakai tape tapi nggak punya garam, bisa banget kalian pakai susu yang sea salt atau susu yang rasa garam, susu yang ada campuran garamnya, boleh banget. Salah satu merek juga ada tuh, kalian bisa pakai Cimory. Yang percobaan pertama ini adonannya aku kempesin dari yang tadi res, kedua kita gepekin, kita masukin. Ini apinya udah gede ya, apinya api sedang, minyaknya masih mulai panas. Nah, ini kesalahan pertama, kenapa aku bilang mending kalau kalian goreng pastiin minyaknya itu udah benar-benar panas, terus apinya harus api kecil. Waktu goreng pertama itu, waktu aku pempetin, dia ngembang tapi cepet gosong karena apinya seapi sedang.